harus menerima keadaan tersebut, jangan pula dimarahi terus, ya. Itu. Kalau kita marahi, ya nanti disinilah pertengkaran terjadi, ya. Sehingga ya harus berbesar hati dan mulai memikirkan bagaimana agar rohani pasanganku ini lebih selevel dengan saya, ya. Ya mungkin, ya tentunya ya harus mendoakan, ya contohnya dalam hal rohani ya, harus mendoakan, lalu mulai bersabar, karena untuk menyamakan level itu, ya kan nggak bisa secepat mungkin, ya. Kadang membutuhkan proses-proses yang lama, proses-proses yang panjang, ya. Oleh karena itu bagi pasangan muda-mudi, ya hal ini perlu diperhatikan. Jangan yang penting cinta. Memang cinta itu satu kekuatan besar, ya. Cinta itulah yang menjadi kekuatan untuk bisa menerima perbedaan. Tetapi ya dalam proses nikah rumah tangga, ya kita tidak boleh hanya sekedar cinta. Kalau bisa meminimalisir perbedaan itu, ya. Sehingga perlu dilihat, ya, supaya nanti tidak terlalu jauh perbedaan. Nah, yang paling ngeri kan banyak contohnya, ya istri lagi berdoa karena nilai-nilai rohaninya bagus, 2 pagi, tapi waktu suaminya melihat istrinya 2 pagi malah diganggu, ya kan, gitu. Atau mungkin berbuat usil, ya akhirnya apa? Ya istri marah dengan hal itu. Saya ini 2 pagi kok kamu tak hormati. Bagi suami mungkin 2 pagi tak masalah, kan begitu kan? Itu waktu istrinya dilihat 2 pagi dia bangun, ya mungkin langsung bantal dicampak sini, istri lagi berdoa terganggu, ya. Ya itu kan nanti menjadi masalah, ya. Sehingga ya perlu untuk mulai memperhatikan hal itu supaya meminimalisir, ya, meminimalisir. Jadi tapi bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah, ya belajarlah untuk mulai mengarahkan, ya, mengarahkan. Contohnya kalau pasangan kita mungkin kita S1 gitu, ya, pasangan kita mungkin hanya tamat SMP, ya mungkin dibikinlah paket B, paket C, ya kan? Atau mungkin ya lebih dipicu banyak belajar, sehingga juga perlu komunikasi yang bagus. Artinya kenapa kita ini sering berbeda? Ternyata latar belakang pendidikan kita berbeda. Jadi supaya dalam meresponi apapun kita tidak lebih cepat, bahasa-bahasa sederhana bikin naik darah tinggi kita masing-masing, ya. Kamu harus kalau bisa sekolah lagi lah, ya kan? Artinya memberikan kesadaran, ya, mengungkapkan fakta-fakta di dalam perbedaan itu, dan pasangan-pasangan harus belajar, ya, belajar untuk rendah hati lah. Iya, ternyata kami bisa berbeda karena suamiku ini S1, saya ini kan hanya tamat SMP, sehingga kadang kami jadi lebih banyak berbeda dalam meresponi sesuatu. Jadi perlu kerendahan hati untuk mulai menyamakan level-level itu, ya, supaya pengetahuannya lebih sama, ya. Ketika pengetahuan pasangan sama, mungkin itu akan lebih membuat perbedaan tidak terlalu banyak, ya. Itu makanya kadang banyak juga orang berkata, ya, kalau memilih pasangan itu lihat umur, jangan terlalu jauh. Ini sangat betul, ya kan? Sebetulnya itu untuk meminimalisir perbedaan, ya. Contohnya yang cowok sudah umur 40 tahun, yang cewek 20 tahun, ya. Dalam sisi psikologi kan, yang laki-laki kan sudah ingin lebih tenang. Artinya kalau libur maunya di rumah saja. Tapi kalau mungkin istrinya atau pasangannya umur 20 tahun, ini kan masih ingin lebih happy, ya. Maunya libur, ingin ke pantai, ya. Kalau libur kosong waktu, ya maunya pergi jalan-jalan. Tapi yang kadang berumur-umur 40 tahun, nggak karena
itu lagi kesukaannya ya, kalau bisa di rumah nonton berita ya, santai, sehingga itu akan membuat perbedaan ya. Makanya dari sisi umur juga perlu ditinjau ya, begitu. Jadi tipsnya yang paling utama adalah benar-benar saling merendahkan hati ya, melihat dulu perbedaan kita di mana ya, sehingga kita bisa berbesar hati. Contohnya kalau suaminya kasar terhadap anak, ya mungkin kita lihat dulu latar belakang suaminya ini dulu seperti apa di dalam nikah rumah tangga ya. Mungkin suaminya dulu gak pernah melihat ya bagaimana orang tuanya memperlakukan anak, memperlakukan mereka dulu ya, mungkin dengan cara-cara yang kasar, akhirnya terbawa, oh memang suamiku ini dulu selalu dikasari orang tuanya, makanya dia sekarang jadi kasar kepada anak kami. Sehingga dengan mulai mengerti dan memahami latar belakang tersebut, ada kebesaran hati ya. Sekarang ini kan salah satu hal yang banyak berbeda ya, kalau saya lihat secara pribadi dalam pelayanan itu, cara mendidik anak ya, banyak sekarang nikah-nikah rumah tangga bertengkar hanya karena perbedaan cara mendidik anak ya. Itu ibu-ibu yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih luas, contohnya anaknya baru pulang dari sekolah ya, dibiarkan aja dulu santai anaknya ya kan. Tapi bagi bapak yang mungkin tak mengerti ilmu psikologi, oleh karena kurang memahami ilmu psikologi, maunya ya anak baru datang langsung mungkin disuruh nyapu, disuruh ini, sehingga kadang banyak terjadi pertengkaran oleh karena perbedaan prinsip-prinsip mendidik ya, seperti itu. Jadi ya itu saya pikir tips yang secara umum yang bisa saya berikan ya. Jadi kenali dulu ya apa yang menjadi perbedaan, dipetakan dulu ya, apakah pendidikan yang berbeda, nilai-nilai sosialnya berbeda ya, nilai-nilai rohani berbeda, status sosial berbeda, sehingga ketika kita memetakan ya latar belakang perbedaan itu, tentunya makin berbesar hati kita. Itu ya, itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya waktu kita bisa memahami, yang pertama harus mengerti dulu ya Pak, mengerti setiap perbedaan. Iya, memetakan perbedaan itu. Baik, terima kasih Pak. Dan setelah itu sikap yang harus diberikan adalah kerendahan hati ya Pak. Iya. Bukan malah meninggikan hati. Iya. Terkadang kan banyak juga keluarga todo masih sekolah. Kadang ada yang malah mendiskriminasi begitu ya Pak. Iya. Tetapi di dalam keluarga perlunya saling memberikan pembelajaran, mungkin begitu ya Pak. Itulah intinya, yang saling melayani begitu ya Pak. Iya. Baik. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita ada bersama dengan Pak Ginting. Mungkin Pak Ginting boleh bersaksi, boleh menceritakan Pak bagaimana hal-hal yang sikap-sikap Pak Ginting dalam menghadapi perbedaan di dalam keluarga. Ya. Baik Pak, waktu saya berikan. Pertama dulu terima kasih buat Tuhan, dan terima kasih buat Pak Gembala, dan terima kasih buat kita semua, baik yang bisa bertatapan muka melalui siaran ini. Ini sebetulnya sangat beruntung bagi saya merasa terberkati, apalagi masih dikasih kesempatan ini kedua kali bisa bertemu. Dan kedua, di sini saya sebagai peran di dalam bersaksi bahwa mujizat masih ada. Sesungguhnya saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau mujizat itu terus ada. Jadi kalau saya di dalam kesaksian ini, mungkin saudara juga pasti ada. Kalau di dalam kesaksian yang dikatakan hebat, mungkin semua kesaksian hebat kalau kita alami, kalau kita ambil hikmah dari kesaksian ataupun
pengalaman yang kita hadapi. Karena di dalam persoalan hidup itu semua ada harganya dan ada juga hikmatnya. Jadi saya singkat masalah itu. Tadi ditanya saya masalah kesaksian. Kalau masalah kesaksian, karena saya pun sudah berumur 54 tahun, kalau masalah kesaksian pendidikan ada, itu juga dahsyat. Juga tadi saya tertarik dan saya terberkati dari Bapak Pendeta kita di dalam masalah nilai-nilai keluarga. Wah, ini juga udah pasti ada, udah 50 tahun saudaraku. Dan juga di dalam nilai-nilai sosial dan semua yang dibicarakan oleh Bapak Pendeta bagi saya tidak asing, dan kesaksian ini banyak saya alami. Cuman kesaksian yang mana yang saya mau sampaikan? Karena ini sebetulnya kalau kesaksian ini sebetulnya sudah segudang saudaraku. Apalagi sudah punya anak 6, umur 54 tahun. Lagi pula kalau saya bersama istri saya saudaraku, hanya bertemu dalam jangka sebulan langsung berumah tangga. Posisi saya waktu itu saya kuliah di Medan area, Jalan Gotok Subroto di Medan. Di situ dulu saya kuliah jurusan hukum. Dan istri saya di Pancur Batu, dia di SMA Dewantara. Jadi ini semua saya kena ini. Makanya saya sangat beruntung malam ini masih dapat undangan ini. Semua kesaksian ini saya miliki saudaraku. Cuma untuk mengatakan satu kesaksian di antara ini memang saya pun nggak tahu. Mudah-mudahan ada kesamaan dalam kita. Sebetulnya aku lebih suka bagaimana untuk mengobatinya. Tapi kalau ada pertanyaan, ibarat tanaman ini kan gini saudaraku. Kalau saya lihat daunnya kurang bagus, ya berarti pupuknya pupuk daun. Kalau saya melihat pohonnya kurang bagus, terlalu banyak daun, berarti butuh pupuk pohon. Kalau memang pertumbuhannya agak lambat, pohon banyak, luar biasa, tapi kurang tinggi, berarti akar. Jadi yang saya saksikan, saya pun kalau ini semua sudah merasa terberkati oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, ini suatu kesempatan yang berharga. Tapi kita alihkan dulu sama pembicara ya. Oke. Kesaksian yang mana Pak yang mau saya sampaikan? Soalnya ini semua saya dapatkan ini. Baik, Nah. moderator Pak. Nah, pembicara Bapak. Oh iya. Iya, saya Aduh, Oke, iya. siap Pak. Jadi Pendidikan kah atau memang status sosial kah? boleh Pak dari mana aja. Ya, Ah. mana tahu nanti saudara-saudara menyaksikan ini. Jadi moderator lah, terserah lah masalah jamnya lah. Mungkin saya bisa singkat lah. Saya pertama dulu dari pendidikan lah dulu. Baik. Kalau masalah pendidikan tadi saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa pasti ada perdebatan, ada perbedaan. Kalau perbedaan sekalipun standar pendidikan sama, itu udah pasti ada faktor-faktor perbedaan di situ. Tapi saya bersaksi tentang pendidikan ini saudara. Memang kalau di dalam pendidikan ini kami sangat jauh. Kadang kalau saya punya visi misi, udah pastilah ada pertentangan. Apalagi istri saya, dia jurusan apa dulu akuntansi. Kalau saya jurusan hukum. Nah ini sudah pasti bertentangan sekali. Cuman di dalam kesaksian saya, bagaimana Bapak bisa mendapatkan damai sejahtera kalau visi sangat berjauhan? Saya ambil positifnya. Karena begini saudaraku. Kalau memang waktu kemarin sudah saya saksikan bagaimana perjalanan hidup saya karena ada perbedaan keluarga ini, bahkan bisa sampai merusak rumah tangga saya. Akhirnya bisa dipulihkan karena begini saudaraku. Saya percaya ini bukan dari ilmu, ini saya ambil dari pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya mendapatkan pendidikan ini, mungkin saya punya kelebihan dan istri saya punya kekurangan di dalam pendidikan. Tapi saya sadar setiap manusia punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi di dalam kelebihan saya di dalam masalah pendidikan tadi, visi misi sudah pasti berbeda. Jadi di dalam perbedaan ini memang sangat sakit. Cuman di dalam kesakitan ini saya ambil hikmah dan saya ambil harganya, bahwa tujuan kami apa sebetulnya. Pertama dulu ya kami begitulah kalau menurut kesaksian yang saya dapatkan. Saya mengambil tujuan hidup. Hidup saya punya tujuan visi misi hanya dua. Satu, bagaimana baru saya bisa nanti dapat hidup yang kekal. Kedua, bagaimana
biar saya hidup di dunia ini bisa sukses. Ini dalam pendidikan sudah bertentangan. Tapi dalam visi, di dalam mendapatkan hidup kekal, istri saya luar biasa. Kenapa luar biasa, saudaraku? Karena dia lebih dulu mengenal Tuhan. Jadi marilah kita saling menghargai di dalam perbedaan visi, walaupun status kita beda dengan istri. Sekalipun kita sudah punya istilahnya sekolah kita tinggi, istri kita tidak sekolah, tapi di dalam kelebihan istri ada, saudaraku. Jadi saya hanya bisa singkatkan aja, mujizat itu luar biasa. Saya dapatkan luar biasa karena saya memikirkan hidup saya, apa yang saya ingin tujukan. Apakah hanya tuju untuk di dalam rancangan visi misi? Rancangan visi misi itu tujuannya hanya dunia. Jadi di dalam akhirat istri saya menang. Dia mengenal Tuhan lebih dulu. Jadi saya setelah anak 3 baru saya mengenal Tuhan di dalam kebenaran ini. Jadi ini juga luar biasa bagi saya mujizat masalah pendidikan ini, saudaraku. Jadi inilah yang saya singkatkan. Mujizat tetap ada asalkan di dalam perdebatan kita punya kekurangan dan kita punya kelebihan. Istri kita pun begitu. Jadi inilah yang bisa saya katakan masalah mujizat. Iya, jadi ini saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ginting sesuatu yang sangat menarik. Ya. Makanya saya katakan tadi, dalam menyikapi perbedaan itu harus mengerti dulu, ya, mengerti. Tadi seperti Bapak Ginting sangat benar-benar mengerti. Ya, saya dulu berkecimpung di dalam masalah hukum, istri saya lebih dominan berkecimpung di dalam akuntansi. Sehingga ketika pasangan saling mengerti, ya, bahwa ternyata memiliki perbedaan-perbedaan wawasan keilmuan, nah, hal inilah yang akan membuat pernikahan semakin lebih baik. Ya, itu. Sehingga tentunya bagi pasangan suami istri saat ini, ya, belajar untuk mengerti, melihat, ya. Banyak sekarang contohnya seperti yang saya katakan tadi, dan membesarkan anak, ya. Banyak sekarang pasangan suami istri itu bertengkar hanya gara-gara anak, ya. Dan kalau saya lihat di pelayanan, kecenderungan pertengkaran suami istri itu lebih cenderung hal utamanya bukan di masalah ekonomi, lebih cenderung oleh karena masalah anak, ya, gitu. Sehingga pasangan suami istri harus mengerti dulu, ya. Ternyata aku berbeda dalam sisi pengetahuan antara saya dengan suami, ya. Dimengerti dulu apa perbedaan-perbedaannya, ya. Ketika kita mengerti perbedaan-perbedaan tersebut, maka akan lebih mudah menerima, ya, itu. Tidak gampang lagi terpicu untuk emosi, ya, begitu. Contohnya, kalau suami suka pukul anak, sudah dinasehati oleh istri beberapa kali, masih terus terjadi. Ya, istri mungkin harus mulai belajar. Kayak mana sih suamiku ini dulu dibesarkan oleh orang tuanya? Bukan langsung merepeti suami bla 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 bla, kamu kasar. Ini yang membuat persoalan. Tapi ketika mulai dipelajari, oh ternyata dulu suamiku ini, ya, kalau kulihat dulu mertuaku kasar, ya, mendidik mereka, sehingga hal ini terbawa-bawa. Nah, makanya penting satu bentuk kerendahan hati di antara pasangan untuk mulai saling, ya, memberikan kajian-kajian mereka sendiri. Ya, contohnya memang suami kamu dulu, Pak, kulihat dari keluarga agak kasar, dididik oleh bapak mertua dulu, ya. Tapi ketika hal-hal seperti itu disampaikan, ya suami pun harus belajar. Iya ya. Nah, jadi butuh satu bentuk memperhatikan hal-hal itu, ya, dan mulai mengerti, ya, supaya
memperkecil satu persoalan-persoalan di dalam pernikahan. Jadi kalau sudah mengerti, belajarlah menerima. Oh, suamiku ini dulu pendidikannya nggak terlalu bagus, bahkan bisa juga mungkin suamiku ini IQ-nya agak jongkok ya gitu kan ya gitu. Dia kalau udah memang IQ-nya jongkok ya jangan dipaksa-paksa lagi, selain hanya berbesar hati ya kan begitu, supaya jangan terjadi persoalan-persoalan yang berkelanjutan terus menerus ya. Jadi itu sangat penting. Lalu selanjutnya ketika terjadi sudah mulai ada pengertian ya, belajar menerima, maka kita harus menyesuaikan ya, itu menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan itu supaya terjadi kehidupan yang lebih harmonis dan lebih baik ya. Itu mungkin tambahan ya, hal-hal yang sangat bagus tadi disampaikan oleh Pak Ginting tersebut. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada intinya yang saya dapatkan saudara, bahwa saya teringat salah satu firman Tuhan Pak dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Ada isinya begini, hendaklah kamu dengan kelebihanmu mencukupkan kekurangan yang lain. Nah, artinya bahwa dengan kita berbesar hati harus mau mendidik, begitu ya Pak ya. Artinya dengan setiap pengalaman dan ilmu yang dimiliki si pasangan harus boleh diimpartasikan, begitu ya Pak, agar mungkin secara legalitas tidak bisa sama pengetahuannya, tetapi setidaknya ada ilmu-ilmu dan wawasan yang boleh disampaikan, begitu Pak. Ya, hal inilah yang mungkin perlu untuk dimengerti oleh semua pasangan ya. Jangan malu belajar, itu kan. Ya kalau memang pendidikannya berbeda antara pasangan istri dengan suami, ya katakan loh, iya ya, aku memang pendidikanmu memang lebih tinggi dari saya. Ya tentunya ketika hal seperti itu disadari, belajar supaya meminimalisir. Ya sekarang kan kita mau meminimalisir ya, bukan mungkin pasangan berkata udahlah memang kau yang paling tinggi sekolahmu, aku nggak terlalu tinggi, udahlah ya, nggak bisa ya. Itu harus mencari solusi di dalam perbedaan ini. Ketika pasangan tidak mau mencari solusi, saya katakan itu tinggi hati berarti ya, dan itu pasti akan mengalami masalah-masalah terus ya. Makanya harus benar-benar mau ya merendahkan hati. Ya ternyata pasanganku ini wawasannya lebih luas dari saya, berarti saya harus lebih banyak dengar dari dia. Harus mau menerima hal seperti itu ya, sehingga perbedaan itu bukan menghasilkan persoalan ya. Gitu. Tapi kalau ingin terlihat lebih tinggi, lebih hebat lagi, ya belajarlah gitu. Karena belajar itu kan ya sangat penting ya. Belajar itu tidak boleh berhenti ya. Jangan hanya pasrah saja, udahlah kau yang paling pintar, aku yang paling bodoh. Nah jangan begitu. Nah, nanti yang pintar ini pun lama-lama naik juga darah tingginya, kau bodoh terus ya kan. Ya kan begitu. Jadi harus belajar terus untuk menyamakan, menyeimbangkan ya, supaya jangan terlalu jauh perbedaan-perbedaan itu. Itu perlu kerja keras, ya itu perlu kerendahan hati, perlu untuk mulai membenahi diri. Ya harus begitu. Makanya bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki perbedaan-perbedaan, terima bahwa Anda berbeda, itu dulu yang paling sangat penting. Ya. Ketika Anda menyadari, oh ternyata aku berbeda dalam sisi pendidikan, sehingga ketika kita mengetahui hal itu, ya itulah yang membuat kita untuk mulai membenahi diri. Ya. Itu. Kalau dalam masalah pengetahuan sekarang kan banyak sumber. Yang penting mau. Ya. Di YouTube, di internet banyak sekarang hal-hal seperti itu. Ya.
Yang penting mau merendahkan diri lah ya. Apalagi suami-suami ini yang kadang ya ingin kelihatan lebih tampil berwibawa, tapi ilmunya sedikit, ya kan? Ketika istrinya terlihat lebih dominan, dia nggak terima. Nah ini menjadi persoalan ini, ya. Sehingga ya kalau kita menyadari ada perbedaan, ya cari solusi, belajar, ya samakan levelnya sehingga lebih enak berjalan bersama, begitu. Jangan nyaman ya, bahkan mengutuki dirinya, ya mengatakan udahlah kau yang lebih pintar, kau yang menyelesaikan itu, aku kan bodoh, ya kan nggak bisa juga, ya kan? Banyak kadang pasangan yang begitu pak. Iya, saya sudah lalui juga. Saking sudah gondoknya dia kan, karena mungkin istrinya yang lebih terlihat cerdas, lebih merespon dengan positif, ya udahlah karena kau yang lebih pintar, ya kau lah mengurusi itu ya nggak bisa juga, ya itu karena perjalanan pernikahan kan masih panjang, ya. Jadi perlu untuk terus berlomba, ya untuk menyamakan ya level-level pengetahuan, level-level sosialnya, ya sehingga lebih nyaman dalam menghadapi segala sesuatu bersama-sama. Jadi jangan tinggi hati, ya sadarilah bahwa Anda berbeda, ya sadari. Ketika Anda menyadari itu, maka Anda akan lebih mampu, ya untuk menerima dan menyeimbangkan, ya begitu. Itu kira-kira ya tambahan-tambahan. Baik, terima kasih Pak. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sangat luar biasa ya. Jadi di dalam keluarga, dalam perbedaan, setelah kita memberikan sikap kerendahan hati, ada poin lagi, yaitu jangan malu belajar, begitu ya Pak. Dan harus mau belajar, artinya mengupgrade diri, begitu ya Pak. Karena dalam setiap perkembangan zaman ini akan semakin banyak tuntutan lagi, begitu ya Pak. Pak, sangat banyak. Iya. Ya, contohnya lah sekarang dengan ini selalu sering saya sampaikan ya. Sekarang ini kan contohnya lah seperti media Facebook ya. Sampai hari ini kan ada orang yang saya layani, ya mau berfoto selfie dengan istrinya pun tak mau, ya kan? Itu. Padahal istrinya ingin posting suaminya. Karena apa? Karena dia lihat teman-temannya posting suaminya, ya kan? Gitu. Keluarganya mungkin di Facebook. Bagi suami tidak terlalu penting itu, tapi bagi istri penting, ya kan gitu ya. Karena dia pun ingin eksis, ya. Dilihat oleh temannya, ya. Mungkin ada juga temannya berkata, kok kau asal berfoto di Facebook tak ada suamimu kan gitu kan. Waktu suaminya diajak, ayo foto dulu, tapi kalian aja lah berfoto di situ, ya kan gitu. Kita nggak boleh egois, ya itu nggak boleh egois. Kita harus mulai belajar. Oh, istriku butuh diriku untuk mungkin dipublish di Facebook. Ya sekarang ini kan Facebook kan begitu-begitunya kejadiannya kan, gitu kan. Jadi nggak boleh. Kita harus mulai belajar mengikuti. Juga anak-anak juga kadang ya jangan salah. Waktu mereka lihat Facebook orang tuanya di sekolah, anak-anak itu saling berlomba juga. Ini Facebook apa? Aku dilihatnya, ya Facebook orang tuanya, dia bangga, ya kan? Tapi bagi bapak-bapak mungkin ini nggak terlalu penting, tapi bagi anak penting, ya kan? Karena anak kan ingin juga, contohnya mempertontonkan mungkin kepada teman-temannya bahwa papanya dengan mamanya bahagia, ya kan? Seperti itu. Jadi ya harus mulai mengimbangi hal-hal tersebut, ya. Karena kualitas dari kebahagiaan itu dari hari ke hari pasti memiliki bobot-bobot yang berbeda. Contohnya begini, zaman dulu seperti orang tua saya lah, mana pernah berpegangan tangan, ya kan?
Iya. Gitu. Karena pada zaman mereka televisi yang mereka tonton film hanya si Unyil saja, ya kan? Gitu kan? Gitu. Tapi sekarang kualitas kebahagiaan itu kan semakin tinggi. Karena apa? Orang sudah sering menonton film Korea. Ya kan begitu. Itu pasti berbeda di dalam setiap zaman-zaman. Makanya bagi orang-orang tua perlu memahami itu. Ya. Jangan berpikir, wah, yang penting aku sudah biayai kalian. Aku sudah kasih uang sekolah kalian. Itu sudah bahagia. Ya, anak-anak kan perlu juga. Contohnya dibawa jalan-jalan seperti film India, bergandengan tangan dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Jadi berbeda. Makanya kita harus terus seperti yang tadi, ya, di-upgrade hal-hal seperti itu. Ya. Begitu kira-kira. Oke? Baik, Ya. terima kasih Pak. Di sini ada Pak Ginting, coba kita tanya-tanya ya saudara mengenai tentang foto-foto. Kalau saya lihat memang Ibu Ginting suka foto-foto saudara ya. Jadi dulu kami pernah waktu acara ke pantai, wah ibu itu pintar sekali cari istilahnya view-view lah untuk berfoto. Mungkin bagaimana untuk Pak Ginting, kalau misalnya Pak lagi sama-sama, siapa sih yang malu-malu untuk berfoto, Bapak atau Ibu atau bagaimana Pak? Boleh cerita pengalaman Pak? Kalau saya ya maaf lah. Ya mungkin bagi suami mungkin ini merasa merusak citra bapak-bapak. Kalau saya lebih suka saya foto daripada ibu. Tapi jujur aja karena ini kan kita libatkan juga Tuhan di dalam siaran ini. Saya lebih suka foto, sebetulnya bukan sepenuhnya keinginan untuk foto, saudara. Saya tahu bagaimana karakter dan sifat istri saya. Jadi istri saya bagi saya mungkin agak malu gitu. Jadi karena saya tahu dia malu, saya selalu dulukan. Karena keharmonisan rumah tangga ini sangat butuh kali, saudaraku. Jadi disitulah kalau masalah jawaban tadi, saya memang lebih suka selalu minta foto sama istri, tapi karena bukan karena keinginan, saudaraku. Ini sebetulnya karena saya sedikit masalah tadi ada keharmonisan antara istri. Kedua, kita kan punya keluarga. Keluarga di kampung. Jadi kalau nampak umpamanya keluarga baik dari pihak suami, baik dari pihak istri, oh berarti mereka di Batam bahagia luar biasa. Nengok wajahnya cerah, mungkin kantong kosong saudara. Tapi kita nampakkan prestasi apa wajah kita. Jadi kesepakatan di dalam rumah tangga ini, di dalam perbedaan ini, bahwa kita nampak dari foto juga bisa mendorong untuk menyatukan di dalam perbedaan. Jadi begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya luar biasa. Mungkin menambah ini sesuatu yang sangat bagus yang disaksikan oleh Pak Ginting ya. Seperti yang saya katakan tadi, menurut saya ya bobot kebahagiaan itu berbeda di zamannya, ya berbeda. Ya bobotnya. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, kalau bapak dengan mama saya tak berpegangan tangan pun bapak saya udah berpikir itu bahagia. Tapi di zaman sekarang ya kebahagiaan itu lebih vulgar. Lebih vulgar artinya ya suami istri ketika melihat sunset di pantai berpegangan tangan di foto, ya kan? Kalau bagi orang tua zaman dulu, busik mereka. Ya kan? Gitu. Jadi sesuai dengan zamannya, makanya orang tua pun perlu juga untuk belajar. Ya, gitu. Karena memang kondisi-kondisi sosial masyarakat itu pasti akan berkembang dan berbeda di dalam setiap zaman-zaman itu. Ya, seperti itu. Jadi bagi pasangan suami istri hal-hal ini perlu untuk diperhatikan. Kita jangan egois, ya. Apalagi sekarang ini contohnya anak-anak kita sudah lebih banyak menonton film-film Korea yang mempertontonkan keharmonisan di sana, ya. Contohnya di film-film Korea suami istri saling suap-suapan, ya kan?
Itu ketika ulang tahun ya, bapak saya malah pernah menipu ulang tahun, ya kan? Tapi kalaupun tidak dilakukan di zaman mereka dulu, mereka terlihat bahagia dan ukuran kebahagiaan sudah mereka pegang. Tapi di zaman ini ulang tahun wajib untuk meniup lilin. Jadi ketika istri dan anak mungkin menyodorkan tiup lilin kepada suami, ya jangan marah, ya kan? Jangan marah karena memang itulah zamannya, ya seperti itu. Jadi orang tua perlu terus mengupgrade diri, ya supaya bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada. Ya, tapi tentunya di dalam koridor-koridor etika-etika kekristenan, ya kan gitu ya. Jangan pula nanti supaya kelihatan mesra suami istri pakai baju I can see you can see di pantai, ya kan? Enggak juga seperti itu. Artinya tetap melihat tatanan-tatanan etika. Kalau suami istri berpegangan tangan suap-suapan kan masih lumrah dan biasa, ya. Jadi upgrade harus diimbangi dengan zaman yang ada. Saya pikir ini itu sesuatu yang sangat penting, ya. Walaupun Pak Ginting tidak terlalu suka dulu berfoto, tapi karena sekarang sudah zaman Facebook, kadang pun udah saling bertanya apa nama Facebookmu kan gitu, karena memang sudah zamannya, itu kan. Itu nggak mungkin start gambar di Facebook kita pas lagi mencangkul kan, sendiri lagi di sana, maunya kan kelihatan gendong cucu, bergandengan tangan dengan istri, ya memang itulah zaman yang ada. Jadi bagi bapak ibu, khususnya bapak-bapak ya, jangan terlalu seni batu, ya, jangan, harus belajar untuk mengimbangi, memposisikan diri, ya di dalam bobot kebahagiaan di dalam zaman-zaman yang ada, harus begitu, ya. Saya pikir perlu itu diimbangi. Ya, itu tambahan mungkin. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita ada pertanyaan ini Pak dari Ibu Rita Simanjuntak. Iya. Salam Pastor, keterangannya sangat luar biasa. Amin, haleluya. Ya, ini ada pertanyaan, solusi tentang perbedaan antar suami dan istri. Nah, sekarang bagaimana solusi terhadap anak? Ketika anak sudah besar atau sudah mulai dapat memahami perbedaan yang ada pada orang tua, sehingga anak terkadang mengidolakan salah satu dari orang tuanya karena merasa lebih dekat atau lebih mengerti tentang diri anaknya itu. Terus gimana mengatasinya Pak begitu? Boleh Pak sampaikan? Ya, memang ini menjadi satu bentuk fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, ya. Dimana kadang anak lebih suka berdiskusi dengan mamanya daripada dengan bapaknya, ya. Karena perbedaan respon. Dan perbedaan respon ini juga tidak bisa kita pungkiri oleh karena perbedaan pengetahuan, perbedaan psikologi, ya. Dan ini sebetulnya adalah akibat, ya. Bisa dikatakan akibat kurang wawasan, ya. Sehingga contohnya sederhananya begini, Mak, kayaknya aku ada masalah ini. Udah sama bapakmu aja. Kalau sama bapak nanti gak nyambung itu, malah dimarahi aku. Ya, sama mama aja. Ini banyak terjadi loh. Ya, ini banyak terjadi. Dan saya pikir ini perlu untuk diatasi. Ya, jangan sampai wibawa salah satu orang tua itu ya, berkurang di pemandangan anak. Ya, makanya bagi orang tua saya pikir begini. Ketika Anda sudah melihat ada perbedaan-perbedaan seperti itu, ya, Anda harus mulai sadar, ya, bahwa ternyata Anda nggak bisa, ya, mengimbangi. Sekarang ini bisa saya katakan, khususnya Bapak Ibu ya, metode pendidikan kita sekarang di zaman dulu dengan di zaman sekarang udah berbeda. Anak-anak kita sekarang dididik
dalam metode untuk berani berargumentasi. Ya, itu Pak sekarang metode pendidikan. Kalau zaman dulu tidak, ya. Sehingga ketika anak-anak kita ini tidak mendapatkan jawaban-jawaban yang benar-benar sesuai dengan logika-logika berpikir mereka, mereka akan mencari tempat untuk mulai mendiskusikan masalahnya. Ya, itu. Sehingga orang tua perlu untuk mulai menyeimbangkan diri dengan hal-hal seperti ini. Ya, itu. Jadi jangan, kadang kan orang tua begini, sekarang anakku pintar kali menjawab, pemberontak. Enggak sebetulnya. Ya. Karena mereka udah dilatih untuk berargumentasi. Dan ketika alasan-alasan yang kita berikan, pendapat-pendapat yang kita berikan logis, ya, maka mereka akan tunduk dan taat. Ya, terkadang kan orang tua hanya marah-marah aja kerjanya. Ya, nggak ngerti kau itu. Ya kan gitu. Udahlah, nggak ngerti kau itu. Nah, sehingga anak berpikir, nggak nyambung aku dengan mamaku ini, nggak nyambung aku dengan bapakku ini. Ya. Makanya kita orang tua perlu belajar, ya. Belajar untuk berubah, belajar untuk terus memperlengkapi diri, ya, dengan kebutuhan-kebutuhan informasi yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Ya. Jadi kalau terjadi perbedaan antara suami dengan istri seperti itu, ya, contohnya kalau anak lebih dominan mengadu kepada ibu daripada kepada bapak karena menurut mereka dengan bapak tidak nyambung, ya istri harus kasih tahu dong. Ya, istri harus kasih tahu ke suaminya, ya anak kita ini loh, kok mereka nggak mau ngomong sama bapak. Suami juga ketika mendengar hal seperti itu jangan marah. Ya, ini penting saya sampaikan Bapak Ibu, jangan marah. Ya, ketika ada masukan-masukan dari pasangan kita, ya, oleh karena mungkin kita tidak merasa diterima oleh anak-anak kita, belajar untuk mulai membenahi diri. Ya, saya sampaikan bagi kita Bapak Ibu, jangan sampai informasi apapun didapatkan anak dari orang-orang di luar sana ketimbang dari orang tuanya. Ya, saya katakan orang tua harus memberikan seluruh informasi apapun, karena informasi dari orang tua lah yang lebih bagus dan ada nilai pertanggungjawabannya. Ya, seperti itu. Makanya kita harus belajar, ya, untuk bisa mengimbangi itu. Bapak Ibu, saya sampaikan zaman sudah berubah, ya, sehingga kita harus berbenah terus, ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi segala masalah-masalah, ya, di dalam kehidupan nikah rumah tangga kita. Jadi kalau anak lebih dominan dekat ke ibu perlu kasih tahu kepada bapak. Ya, bapak harus mau menerima dengan kembali rendah hati tadi. Ya, gitu. Belajar berubah. Ya, belajar untuk memperlengkapi diri, ya, supaya setara di hadapan anak. Ya, ini masalah yang banyak terjadi saat ini. Ya, dan itu sebetulnya tidak bagus. Itu tidak bagus. Ya. Bahkan juga perlu mungkin ibu atau bapak yang lebih dominan, jangan juga gitu bodoh kali bapak gitu. Jangan kau tanyakan bapak gitu. Bodoh itu nanti. Pasti gak bagus itu yang dibilangnya. Itu masalah. Nah, ya saya ingatkan bapak ibu ya, yang mungkin lebih dominan, ya, jangan merendahkan wibawa pasangan kita, ya, di hadapan anak. Itu tidak boleh. Itu sangat-sangat tidak bagus. Ya, itu kira-kira hal penting yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Iya.
bagaimana Pak kalau di dalam keluarga itu mungkin karena sesuai dengan pertanyaan Ibu Simanjuntak tadi, mungkin faktor utamanya kemungkinan ada di dalam satu keluarga itu lebih menonjol. Suami atau istri lebih menonjolkan diri begitu Pak. Sehingga ini menjadi permasalahan atau konflik yang besar dalam keluarga. Bagaimana pendapat Bapak Pak? Iya, sebetulnya kalau di antara salah satu pasangan lebih menonjol ya, lebih menonjol artinya lebih berperan besar ya, saya pikir perlu diseimbangkan ya, perlu diseimbangkan. Dan ini memang memerlukan trik-trik ya di antara pasangan. Contohnya begini, ketika anak sudah minta pendapat dari mamanya gitu ya, kira-kira coba kau tanya dulu bapak, bagaimana pendapatnya? Ya, itu perlu trik-trik seperti itu. Ya. Tapi ketika mungkin mamanya berkata seperti, coba tanya dulu bapak, sepertinya bapak pernah mengalami seperti itu. Ya, jangan pula bapaknya, nah kalian aja lah itu. Karena kan ada rasa-rasa sepele di antara pasangan yang tanpa disadari sebetulnya sudah membuat wibawanya turun, ya, itu menjadi satu bentuk akumulasi yang terus menerus sehingga anak memiliki kesimpulan, aku tanya pun bapakku nanti tak ada juga, malah justru aku dimarahin, ya, itu. Makanya saya katakan tadi perlu di antara pasangan suami istri berdiskusi. Pak, tadi waktu anak kita ngomong-ngomong begini, kamu harus begini loh dengan mereka. Kamu harus begini supaya wibawa bapak itu lebih mantap. Nah, ketika dikatakan seperti itu, suami jangan merasa rendah diri. Ya, iya ya, harus begitu. Artinya pasangan itu harus kerjasama. Ya, dan ini penting sekali. Ya. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling melecehkan. Ya itulah mamamu itu aja kalian tanya terus tanya kalian, gak usah ditanya. Ya kan gitu, gak boleh. Ya, itu. Makanya ya sebelum mungkin mendiskusikan itu dengan anak, ya suami istri harus belajar dulu sepakat. Ya, itu. Ya itu saya pikir sesuatu yang sangat penting ya. Jangan sepele. Jangan sepele. Supaya wibawa orang tua itu benar-benar bisa diterima oleh anak-anak dengan bagus. Ya, perlu kerjasama di sana. Baik, terima kasih Pak. Oke, untuk kita akan menutup acara kita, saudara. Tapi sebelumnya kita minta Pak Ginting menyampaikan mungkin pesan-pesan atau statement closing. Silakan Pak Ginting untuk pemirsa-pemirsa dan saudara-saudara kita yang ada di sana. Bagi saudara semua yang saat ini kita bisa tatapan muka melalui teknologi ini, melalui siaran ini, tetaplah semangat. Itulah tugas kita selagi masih hidup, harus tetap berjuang. Di saat kita mendapatkan suatu perbedaan di dalam rumah tangga, mungkin saya juga nggak tahu masalah saudara. Kadang perbedaan ini mungkin kadang bisa diatasi, kadang bisa mungkin sampai menyakitkan, kadang bisa juga kita bisa melihat ada juga di dalamnya dia kadang sampai stroke, kadang bunuh diri. Kalau saya seperti yang tadi saksikan, saya kalau sekali ada perbedaan ini suatu yang menyakitkan, jangan lupa berdoa. Tetaplah mengandalkan diri kepada Tuhan. Kalau saya pegang janji waktu saya berumah tangga, waktu saya diberkati di gereja. Jadi saat-saat saya merasa perbedaan ini sangat menyakitkan, kadang bisa makan pun terasa tidak kenyang apapun lauk yang begitu dihidangkan. Kadang waktu tidur pun kadang nggak bisa merasa nyenyak, bahkan sudah bermalam-malam susah untuk tidur. Itulah yang saya ingat. Waktu saya diberkati Bapak Pendeta.
Di saat saya mengambil pasangan saya bukan untuk mengharapkan dikasihi oleh pasangan saya, tapi saya harus mengasihi dia. Dan sebaliknya, saya dengar juga istri saya juga begitu. Saya akan mengasihi dia, bukan untuk mengharapkan dikasihi. Kalau ini sempat bisa kita wujudkan di dalam rumah tangga, saya yakin saudara sendirilah nanti yang bersaksi. Dan saudara sendiri yang rasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang bisa sanggup mengalahkan dan meletakkan rumah tangga di dalam perbedaan ini, saudaraku. Jadi inilah yang saya pegang. Kasih itu tetap dipelihara. Dasar apapun perbedaan, jangan pernah takut. Asalkan mau berjuang bersama Tuhan. Karena di dalam perbedaan ini, di situ ada harga yang begitu luar biasa. Sampai mana harga Pak Ginting? Sampai mana saudara mengalaminya? Kalau mengalaminya sungguh dahsyat dan menyakitkan, berarti harganya pun sungguh dahsyat dan luar biasa. Karena di sana ada Tuhan. Dan di dalam persoalan, di dalam perbedaan pendapat tadi, ada juga di sana hikmat, saudaraku. Jadi di situ, seketika kita tidak sanggup lagi berserah kepada Tuhan, itulah peran Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia datang mencari orang yang sakit, bukan mencari orang yang sehat. Bagaimana saudara saat ini di dalam rumah tangga saudara? Jangan pernah lupa berdoa dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah kesaksian yang saya dapatkan. Saat ini saya merasa luar biasa Tuhan memberkati keluarga kami. Jadi inilah yang saya saksikan, mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja ke Bapak pembicara kita malam hari ini. Mungkin boleh menambahkan lagi Pak. Lalu nanti di ujung boleh langsung statement closing. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya berkata perbedaan di dalam pernikahan itu pasti ada. Oleh karena itu, hal pertama yang harus mulai dipahami adalah sadarilah ada perbedaan. Baik perbedaan di dalam sisi pengetahuan, nilai-nilai hidup, ya, nilai-nilai sosial dan lain sebagainya. Lalu ketika Anda sudah memahami perbedaan itu ada, maka belajarlah untuk meminimalisir perbedaan itu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, sehingga kesamaan-kesamaan semakin lebih dominan, ya. Kalau ada pasangan suami istri yang berbeda, mungkin di dalam hal pendidikan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai sosial, ya, belajarlah untuk berubah, ya. Jangan terlalu rendah diri, ya, tapi belajar menerima setiap perbedaan tersebut sehingga pernikahan Anda akan semakin lebih baik. Ya, oleh karena itu saudara, inilah yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, ya. Mari kita terus untuk semakin membenahi diri kita sehingga setiap perbedaan-perbedaan yang ada semakin diminimalisir dari setiap nikah rumah tangga kita, ya. Saya pikir seperti itu. Kita akan berdoa, ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, di malam hari ini kami berdoa bagi setiap pernikahan umat Tuhan. Engkau yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan nikah rumah tangga umat-Mu. Jikalau ada perbedaan-perbedaan yang terjadi antara pasangan suami istri, ajar mereka Tuhan untuk saling merendahkan hati, melihat perbedaan yang ada, dan belajar bersama-sama untuk berubah. Tuhan, jangan biarkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam nikah rumah tangga menjadi dasar pertengkaran, dasar perceraian di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang terus menolong setiap nikah-nikah rumah tangga.
Jika ada umat-umat Tuhan yang saat ini mengalami satu goncangan di dalam pernikahan, oleh karena besarnya perbedaan-perbedaan di dalam nikah rumah tangga mereka, kami berdoa kasih yang daripada surga mengalir melingkupi pernikahan mereka, sehingga setiap perbedaan mampu diminimalisir dengan baik. Kasih yang daripada Tuhan mengalir atas setiap nikah-nikah rumah tangga umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Terus deklarasikan bahwa mujizat masih ada. Apapun yang terjadi dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, bahwa tetaplah terus berpengharapan bahwa mujizat itu ada dan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat malam, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.